이 비디오를 보기 전에 subscribe 해주세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat. Di video kali ini saya akan menginformasikan 3 alasan kuat kenapa belajar bahasa Korea lebih diuntungkan dibanding dengan belajar bahasa Jepang. Namun sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa untuk berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau suka, klik like. Dan kalau ada pertanyaan, komen saja di bawah. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Oke, kita masuk ke alasan pertama. Alasan yang pertama yaitu jika Anda seorang pelajar SMK kelas 3 sederajat yang niatnya ingin mencari modal, yang niatnya ingin mencari pengalaman, yang niatnya ingin bekerja. Namun dikarenakan di Indonesia, apalagi sekarang ya, sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, kalau Anda bisa bahasa Korea, Anda bisa bekerja di Korea. Dan caranya itu cukup simpel kalau di Korea itu. Anda bisa bahasa Korea dan belajarnya pun bisa mandiri ya. Bisa mandiri, kalau Anda tidak punya uang, Anda belajar saja mandiri. Tapi kalau pengen lebih cepat bisa, kalau punya uang ya belajar ke LPK ya. Dan di video saya di bawah juga ada nama-nama LPK yang sangat saya rekomendasikan dan sudah banyak orang-orang yang sudah berhasil ya. Nah, itu kalau Anda punya uang. Namun bagi Anda yang tidak punya uang, jangan khawatir. Meskipun tidak punya uang, Anda juga bisa usaha sendiri ya, belajar dari YouTube. Di video saya juga ada ya nama-nama YouTube yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi Anda dalam belajar bahasa Korea. Nah, tahapan pertama belajar. Setelah belajar, kemudian Anda mengikuti ujian EPS TOEIC setahun sekali ya. Kemudian setelah lulus, kemudian prelim, kemudian Anda bisa berangkat bekerja di Korea. Dan gajinya ya, 1 bulan kalau dirupiahkan itu sekitar 20 jutaan ya. Atau sekitar segitu. Tapi kalau Anda bekerjanya nanti di manufaktur, itu bisa ada uang lembur, itu bisa lebih dari segitu. Makanya kenapa setiap tahun di Indonesia banyak orang yang minat ke Korea ya, alasan utamanya itu karena gajinya itu gede ya, besar. Berbeda dengan Jepang. Di Jepang itu jalur untuk bekerjanya itu agak sulit ya. Pertama, teman-teman harus belajar dulu di LPK bahasa Jepang. Kemudian Anda juga dites fisik ya, tes fisik, olahraga setiap hari. Dan gajinya itu sebulan belasan juta ya, atau segini. Nah, segitu. Di Jepang itu selain gajinya lebih kecil dibanding dengan negara Korea, tahapannya juga di Jepang itu lebih ribet dibandingkan dengan proses ke Korea ya. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, dalam proses pembelajaran bahasa asing ya, di antara bahasa Korea dan Jepang, bahasa Korea cenderung lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa Jepang. Kenapa demikian? Karena dari dasar hurufnya saja, huruf Jepang lebih banyak dibandingkan dengan huruf Korea. Otomatis kalau seperti itu, waktu yang diperlukan untuk mempelajari huruf tersebut lebih banyak ya. Namun berbeda dengan bahasa Korea yang cukup sedikit, jadi waktunya pun agak sedikit gitu. Kalau huruf Korea itu ada segini nih. Kalau huruf bahasa Jepang ada segini nih. Nah, jadi seperti itu ya perbedaannya. Dalam segi huruf saja seperti itu ya. Dan kemudian yang terakhir, sekarang penggemar Korea sudah di Indonesia semakin meningkat, mungkin ya wajar
Kalau yang cewek suka cowok ganteng wajar, yang cowok suka cewek yang cantik wajar ya. Karena Korea itu orangnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik, otomatis ya anak remaja di Indonesia itu mengidolakan orang-orang yang ganteng seperti itu ya. Dalam kondisi seperti itu, banyak orang Indonesia yang suka orang Korea, banyak masakan Korea di Indonesia, banyak tulisan Korea di medsos, di Facebook, di Instagram, di mana-mana. Tapi mereka gak tahu, padahal mereka ngefans. Nah, yang saya lihat di medsos seperti Facebook, banyak orang-orang yang menawarkan jasa ya, mengajarkan bahasa Korea kepada siapapun yang mau belajar bahasa Korea. Dan biasanya untuk tiap kelas bahasa Korea, belajar bahasa Korea kan ada kelas huruf ya, belajar huruf, kemudian membaca dan seterusnya. Tiap kelasnya itu pasti dikenakan biaya. Nah, teman-teman bisa mengambil keuntungan dari situ ya. Nah, jadi sekian yang bisa saya informasikan. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan like. Dan jika video ini dirasa bermanfaat untuk orang lain, silahkan di-share. Jika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan komen di bawah. Dan video ini tidak bermaksud untuk merendahkan siapapun. Ini hanyalah berupa informasi secara subjektif. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.